Arif Ramon, kita kembali lagi di kelas interview. Kali ini kita ngobrol-ngobrol, ada dua orang tamu di kanan saya. Mereka adalah inovator dan orang yang sosok yang sukses di Surabaya, yang omsetnya mungkin ratusan juta ya. Ya, dan mereka sukses di bidang konstruksi bangunan. Ya, bisa perkenalkan diri, Mas? Saya Raffi. Saya Tian. Iya. Untuk materi kali ini itu bakal cocok buat kalian yang pengen bangun rumah, yang pengen punya rumah idaman, ya Mas ya. Ya. Kemarin itu ada bencana sih di Surabaya dan sekitarnya. Tapi kerasa sih di Surabaya. Tapi banyaknya nggak di Surabaya, di tepi pantai selatan ya, di Malang, Lumajang. Itu banyak kerugian material dan immaterial, yaitu rumah yang rusak karena gempa. Nah, kita akan membahas tentang rumah yang tahan gempa nih. Nah, itu inovasi terbaru dari mereka nih. Bisa dijelaskan nih, Mas, produk rumah tahan gempa? Ya. Jadi mungkin inovasi terbarunya bukan murni dari kita sih. Oke. Ya, dari awalnya itu memang Kementerian PU itu punya inovasi struktur rumah Risa. Ya, rumah instan sehat sederhana. Oke, rumah instan sehat sederhana. Iya, betul. Itu sudah di riset oleh Kementerian PU bahwa dengan modul rumah Risa itu bisa mengakomodir untuk wilayah-wilayah yang rawan gempa. Ya, seperti di Jepang ya. Iya, betul. Karena kan cocok Indonesia sekali. Kita di lempeng bumi ya, Pak. Wilayah yang berpotensi gempa ini rasio persentasenya cukup tinggi. Jadi pemerintah mempunyai inovasi itu untuk untuk struktur bangunan yang tahan terhadap gempa. Nah, ini diadaptasi oleh beberapa industri atau beberapa pabrik, salah satunya tim kita. Dari Pracetak Indonesia yang sudah banyak, yang udah ribuan rumah yang udah pakai produknya Pracetak Indonesia. Terutama di Lombok pasca gempa kemarin itu juga ada pesanan dari pemerintah juga. Itu proyek besar ya Mas ya, lumayan lah ya. Ya, alhamdulillah. Itu ya, tapi tim kita. Iya. Tim ya. Jaminan tahan gempa nih. Ya, betul. Ya, daripada proyek yang masih konvensional ya. Yang masih ngecor. Kita lebih cepat. Nah, seberapa lebih instan. butuh sih kita sebenarnya yang orang-orang atau teman-teman penonton yang bangun rumah itu jangan yang konvensional dong. Jadi kalau bisa tahan gempa, apalagi yang daerah yang rawan gempa ini. Nah, seberapa penting sih, Mas? Kalau untuk atau nilai kerugiannya seperti apa saat gitu? Ini yang menurut kami ya itu sangat penting sekali komponen ini hadir ya, karena inovasi terbaru ya. Inovasi ini mempercepat orang untuk membangun rumah. Sekarang kan sebenarnya serba cepat, Mas. Serba cepat. Dulu pakai SMS, sekarang pakai WhatsApp. Nah, semakin ganti generasi nanti ketika 5-10 tahun ke depan, ketika semua generasi milenial dan Gen Z itu udah usia 30 ke atas, itu kan pasti mereka membutuhkan rumah yang pengennya dibangun dengan inovasi-inovasi yang terbaru. Risa tadi ya. Salah satunya dengan teknologi produk kita yang kita adaptasi dari Risa. Selain tahan gempa, itu yang pertama yang jelas cepat ya. Cepat, lebih hemat waktu dari segi pemasangan strukturnya. Nah, yang kedua kualitas betonnya itu lebih terjamin kalau dicetak di pabrik. Iya, karena campurannya itu sudah pas, sudah ada hitungannya. Kalau konvensional itu kan biasanya feeling ya, satu 1, 2, 3 seperti itu. Terus dari quality control material pasirnya kan setiap wilayah juga beda-beda. Oh iya, pasirnya juga sulit. Ada yang bilang pasir yang dari Lumajang itu lebih bagus untuk cor mungkin gitu. Terus saya tambahin lagi. Oh, boleh, monggo. Itu tambah sayang keluarga. Oh, lebih sayang keluarga. Iya, karena kan rumahnya aman. Kalau
cowok-cowok kan bekerja, Iya. istri dan anak di rumahnya aman, biar nggak ada Tinggal orang kalau kita ada lain yang bencana, insya oh Allah iya, aman pakai rumah prasetan. biar nggak anu lah, ya resiko keamanan diri meminimalisir keluarga juga. bencana. Betul. Terus ya. untuk faktor apa aja nih untuk yang kita perhatikan, yang harus diperhatikan untuk membangun sebuah rumah, faktor-faktornya apa aja? Jadi misalnya budgetnya harus lahannya seberapa, seperti itu. Jadi mungkin yang pertama itu yang paling penting yang perlu disiapkan ya perencanaan dari budget dulu, kira-kira estimasinya di berapa? angka berapa, terus di breakdown ke layout dan desainnya kira-kira seperti apa dengan budget segitu untuk mengakomodir layout yang diinginkan apakah bisa tercapai. Lah itu kita berperan di situ juga. Jadi misalkan ada salah seorang klien dengan budgetnya segini nih mas, bisa coba kita akomodir apakah bisa memenuhi keinginan dia. Untuk Mas Fian kurang lebih sama. Iya. Terus untuk referensi nih ide-ide bangunan zaman sekarang kan banyak yang mezzanine atau yang rumah lahan sempit tapi bisa bagus, lagi trending itu mas. Gimana? Terus industrial juga. Nah, itu budgetnya gimana? Murah nggak? Bisa dijamin murah nggak? Murah itu relatif ya menurut Okay. saya. Yang penting kan ini mas, lebih ke kualitas sih. Kualitasnya sebenarnya. lebih bagus. Kalau mungkin ya. menurut saya ini sama konvensional itu sebenarnya kita lebih cepat gitu. Lebih cepat. Bukan menganaktirikan bahwa konvensional itu salah atau lainnya. Tidak. Kita istilahnya teknologi ini tuh untuk lebih cepat dan lebih ringkas dan tahan gempa. Dan dari Kementerian PUPR pun menyarankan memakai ini karena di Indonesia ini ring gempanya itu berpusat di Pulau Jawa. Iya. Itu. Biar lebih aman ya. Daripada yang konvensional mungkin bagus, tapi lama. Pembangunannya lama. Terus untuk gini nih, misalnya aku pengen punya rumah nih. Yang tak utamain desain dulu atau budget dulu, atau misalnya aku budgetku sama nih mas, desainnya gimana? Atau desainku gini mas, bisa budgetnya diminimalisir nggak? Karena memang kalau untuk membangun rumah memang bukan budget gede, itu man budget yang kita mampu seberapa, seperti itu. Gimana mas? Dari budget dulu sih lebih aman ya, lebih mudah untuk kita merencanakan. Daripada karena ada plafon budgetnya. ada plafon budget. Jadi misalnya desainnya nggak, kalau kita duluin desain. Kadang berubah desain juga susah. Ini sangat antusias biasanya. Balik lagi over budget nanti. Untuk mengatur nih untuk sebuah kita renovasi atau bangun sebuah rumah, step-stepnya, arrange-nya apa aja. Misalnya kita lahannya seberapa, itu stepnya gimana sih mas? Yang jelas ini sih gambar dan perencanaan itu harus dimatangkan di depan daripada kita nanti nggak berjalan tanpa gambar atau tanpa panduan, itu malah mengakibatkan banyak over budget. Iya, kan sih begitu. Terus untuk misalnya orang yang pengen bangun rumah atau renovasi rumah, itu harus paham nggak sih tentang materialnya apa? Misalnya untuk bangunan yang ukurannya sempit atau berapa lantai itu kan butuh konstruksi sekuatnya berapa? Atau biasanya ada yang bilang tanah gerak. Nah, itu gimana? Kalau untuk bahan-bahan material kita masalah material dulu material dulu. Tadi itu mungkin kalau kasih customer atau klien kita ini kurang memahami mengenai jenis-jenis material yang ada, itu biasanya kita mengedukasi itu material A itu kelebihannya apa, material B, karena kan ada plus minusnya. Pasti kan dengan banyaknya pilihan material di market itu bikin orang kadang bingung pilih pakai yang mana. Lah itu peran kita di situ, kita mengedukasi juga ya. Bagus. Mengedukasi calon customer. Jadi kita nggak semata-mata langsung spread harus segini dari ini. Tadi kita nggak terlalu kaku. Patokan nanti kan dengan banyaknya material yang ada itu kita edukasikan ke klien, itu nanti kira-kira
mereka lebih cocok yang mana, kita jelaskan kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, untuk kelebihan kekurangan untuk produknya Mas nih, produknya Mas Raffi ini kelebihannya, kekurangannya atau daripada yang lain, produk yang lain. Ya, kalau untuk produk utama kita kan panel pracetak ini ya. Panel pracetak ini insya Allah banyak kelebihannya. Banyak. Ya, kenapa? Ya karena kan kita udah lama di bidang konstruksi sebelumnya ya. Terus kemudian bertemu dengan salah satu pabrik yang memproduksi pracetak ini. Akhirnya kita berani bekerja sama untuk memasarkan dan mengedukasikan fungsi dari panel-panel ini, panel-panel pracetak ini, karena banyak kelebihannya. Yang pertama yang jelas salah satunya dia struktur ini tahan gempa. Tahan gempa mungkin nanti bisa kita jelaskan ya di slide setelah ini. Setelah ini nanti kita jelaskan kenapa kok itu bisa tahan gempa, karena salah satu antar panelnya ini sambungan konektor misalkan kita ada tiang untuk beton itu kita butuh 3 meter. Nah itu kita nggak langsung full 3 meter Mas, ada sambungannya. Kita pakai sambungan. Terus dari kolom ke balok itu juga ada sambungannya. Jadi nggak langsung seperti konvensional yang tersambung antara kolom dan balok ini. Jadi masih ada bautnya, ada sambungannya yang itu bisa meminimalisir kerusakan saat terjadi gempa. Oh, jadi gitu. Begitu teknologinya. Kalau misalkan semua struktur atau semua komponen seperti konvensional itu kan dia sistemnya langsung satu, jadi semuanya jadi satu. Lah itu kalau misalkan ada gempa, itu terjadi gempa itu nanti strukturnya pasti retak dikit ya, akhirnya merantak ke semua. Jadi retaknya langsung nyambung gitu ya. Betul. Tapi kalau sambungan mirip sistem konstruksi baja lah, tapi konstruksi baja biayanya kan lebih mahal. Nah, itu ini bisa mereduksi kerusakan dari struktur tersebut dengan metode panel-panel yang kita sediakan, yang udah kita cetak. Terus yang pertama, terus yang kedua ringkas Mas. Jadi panel beton ini kalau misalkan kita bangun rumah itu nggak bikin kotor. Ringkas, jadi nggak terlalu bikin kotor. Kalau ngecor kan kita harus banyak kayu, banyak pemakaian kayu itu. Kemudian kendala yang kedua biasanya kalau lokasi. rumahnya itu padat penduduk. Ya, padat penduduk. Terus biasanya kadang truk besar nggak bisa masuk. Itu kan mengirim material kan susah untuk masuknya. Ya, kalau beli material yang pakai pickup atau pakai mobil kecil itu jatuhnya kan pasti lebih mahal. Lebih murah kan kalau kita beli material volume gede, tapi kan nggak semua lahan itu bisa dimasukin oleh transportasi yang besar-besar. Kalau lahannya nggak bisa akses truk, biasanya mereka parkir di jalan yang luar, Mas. Oh iya, betul. Ya. Jadi untuk masuknya itu pakai gerobak sorong atau pakai motor yang kecil gitu. Kasihan juga. Nah, itu kelebihannya salah satunya juga itu, betul untuk aplikasinya. Karena kan sekarang tenaga kerja kan juga semakin tinggi cost-nya. Jadi bisa mereduksi itu. Terus ada lagi yang kelebihan yang ketiga nih. Dari kualitas betonnya sih. Jadi kualitas betonnya itu lebih terukur. Jadi kalau kualitas beton dari pabrik kan sudah ada takarannya, terus ada quality controlnya kan. Sedangkan kalau kita ngecor sendiri manual atau konvensional, lah itu kualitas betonnya untuk mengukurnya ini lebih susah. Untuk kadang kelebihan, kadang kurang. Nah, kalau kelebihan nggak apa-apa kalau kelebihannya sedikit, tapi kalau kelebihannya over budgetnya ternyata sampai 20% kan lumayan. Sayang kan. Jadi misalkan kadang untuk 2 lantai atau 3 lantai, kalau konvensional itu sebenarnya cukup dengan ukuran misalkan ya 10-20. Ternyata kadang banyak orang yang 10-30 atau berdasarkan asumsi mereka sendiri. Nah, kalau strukturnya yang panel yang sudah jadi ini kan sudah ada hitungannya. Jadi ini dengan ukuran segini ini bisa pas untuk
3 lantai atau 4 lantai gitu. Jadi untuk komposisinya lebih bagus ya. Itu K berapa Mas Tian? K250. K250. Nanti untuk misalnya konstruksi ini yang pengen request K-nya lebih tinggi Mas kualitasnya, biar misalnya dia pengen bangunan yang bagus, yang kuat atau bertahan sampai 50 tahun mungkin ya. Bisa sih. Bisa. Sebenarnya bukan request sih. Kalau lebih tepatnya kan kita sudah terstandarisasi Mas. Oh, oke. Jadi kalau standarnya segini ya kan ini kan sudah diuji dari Kementerian PUPR, jadi ya standarnya emang segitu. Standarnya. Jadi kalau misalkan dikurangi ya mengurangi esensinya itu tersebut. Begitu. Mungkin bisa saya bawa contoh sedikit ini contoh konektor. Ini konektor. Kalau panelnya berat banget, gak mungkin kita bawa ke sini terlalu besar. Ya, terlalu ini besar. Salah satu contoh. Itu konektor. Nah, ini konektor nanti dipasangnya modelnya kayak gini. Oh, ini di balok sama kolom di ya. baloknya nanti. Tuh, antara pertemuan balok atau slope-nya dengan kolom itu di sini. Iya. Nah, pertemuan. Ini nanti kita masukkan ada lubangnya masuk gini ya. Betul. Mas, ya. Jatuhnya kayak Lego. Kayak mainan. Persis, tapi versi besar. Rumah Lego. Oh iya. Versi Tapi besar. jangan samakan saya sama Lego ya Mas. Beda. Ini bangunan. Cuman fungsinya untuk masangnya lebih simpel kayak Lego. Iya, betul. Ya, untuk biaya nih Mas. Kira-kira berapa sih yang bisa diakomodir? Misalnya aku hanya punya segini nih Mas, budgetnya mungkin 50 juta atau 100 juta, bisa jadi rumah kayak gimana? Oke, kalau paling ini ada contoh-contohnya. Mengenai biaya itu kita udah menyediakan paket-paket ya, paket-paket rumah jadi ataupun yang perlu strukturnya aja. Jadi kadang-kadang ada juga kan orang yang masih nggak punya desain, kita bisanya dia menyampaikan budgetnya aja. Budget saya segini Mas, kira-kira bisa dapat yang seperti apa lah. Itu untuk mempercepat kita menjawab pertanyaan dari klien. Nah, kita siapkan paket-paket. Mulai dari di bawah 50 juta itu sudah di bawah 50 juta. Bisa finishing sampai jadi Mas. Finishing 50 juta. Tapi dengan ukurannya ya bukan yang besar ya. Tapi cukup lah untuk pengantin baru. Itu dengan berapa kamar? Satu kamar, tapi mezanin. Konsepnya ada mezanin. Oh gitu. Ya, konsep kekinian ya. Ya betul. Bisa mengakomodir konsep kekinian. Penting bisa buat kafe juga Mas. Oh iya, mungkin yang bikin ada. warung atau kafe kekinian. Nah itu tadi saya juga mau nambahin sih kelebihannya. Kalau misalkan ini kan sekarang banyak ini ya kontainer food container. Oh iya. Karena kan mereka biasanya sewa lahan kan. Sewa lahan. Kenapa dia pakai kontainer? Agar gampang dibawa. Gampang dibongkar. Iya. Tetapi kontainer minusnya apa? Ya ini mohon maaf kepada penjual kontainer. Minusnya kan dia mobilisasinya Mas. Harus pakai truk besar. Nah, kalau dipotong pun nggak bisa. Dipotong nggak bisa Mas. Betul. Akan biaya dipotong. Lah kalau misalkan yang punya kafe itu sewanya di komplek perumahan yang truk nggak boleh masuk kan? Waduh. Masa mau dijunjung kontainernya? Sulap Mas. Nah untuk yang ini bisa. Nah, kalau untuk panel ini kan bisa karena kan kita merakit di tempat. Terus kalau kepingin bisa bongkar pasang ya nanti dindingnya itu nggak usah pakai dinding bata, kita bisa pakai dinding ACP atau partisi atau pakai kaca. Oh pakai panel. Jadi bisa bongkar pasang. Deck juga bisa ya. Bisa. Untuk di aplikasi kayak gini bisa. Ya. Maksudnya deck untuk apa precast ini untuk bahan-bahan material kayak gini maksudnya kita ngedek tapi nggak ngecor, langsung pakai panelnya ada sendiri. Iya, iya. Ada panel lantai. Ada panel lantai sendiri juga. Jadi nggak perlu kita sewa alat yang molen itu atau sama beton yang truk beton itu untuk ngecor juga nggak perlu juga. Lebih efisien juga. Lebih efisien dan efektif. Betul. Jadi nanti kalau misalkan orang yang bikin kafe sewanya 2 tahun habis, mau dibongkar atau dipindah itu mau disimpan dulu ya masih bisa. Gitu Pak. Nah untuk perusahaannya nih ada linknya atau perusahaan apa sih namanya? CV Langit Biru ya. Langit Biru. Mungkin nanti kalau untuk info detail mengenai paket-paket yang tadi saya sampaikan
ada di slide berikut ya. Jadi ada di deskripsi juga ada link. Ya, di deskripsi nanti juga ada link tertera paket-paket yang kita sediakan apa aja biar lebih puas lihat gambarnya. Itu nanti setelah ini di slide ini kita sampaikan juga. Iya. Kalau misalnya ada teman saya nih yang mau konsultasi tapi masih belum siap. Iya. Boleh nggak Mas? Boleh. Iseng-iseng, Mas, aku pengen punya rumah tapi nggak punya uang, gimana Mas? Enggak, maksudnya sharing dulu. Boleh. Budgetnya berapa? Yang penting visi, ada visinya, ada niatnya iya, dulu. iya, Bisa betul. ya. Bisa sharing-sharing apa ngobrol langsung di linknya di sini atau DM di Instagram Ya, juga bisa. Ya, nanti kalau di link ini bisa ke WhatsApp kok, di link website kita. Ya, cukup sekian. Mungkin dari Mas Tian mau menambahkan nih, misalnya buat teman-teman yang pengen punya rumah. Yang sekarang kan orang untuk bangun rumah mikirnya mahal nih, pasti mahal. Sebenarnya yang mahal itu apanya sih? Atau bisa di gitu budgetnya? Iya, mungkin ya ada kalau masukan. boleh fair, yang sebenarnya yang mahal itu tanahnya gitu. Oh, tanahnya. Yang kalau bangun rumah sebenarnya murah. Oh, bangunnya murah. Tanahnya yang mahal. Iya. Benar. Berarti kalau misalnya sudah punya rumah, tapi mau direnovasi, bisa kan? Bisa, jadi Mas. nggak perlu beli rumah lagi, beli tanah lagi, tapi sudah ada rumahnya, tapi perlu renovasi, bisa ya? Bisa. Kita juga melayani untuk penambahan lantai kan. Ya. Oh ya, sekedar informasi, kita bisa sampai 4 lantai. Oh, 4 lantai. Bisa Kos-kosan sampai Mas, 4 lantai Bisa. Mas. Iya. Oh iya. Bahkan lebih cepat. Misalkan dari pemilik kos pengen buka, kan biasa Iya, Ya. biar banyak yang ngekos di inden, situ. ya, inden. Kita bisa Banyak masang yang lebih inden. cepat. Lebih cepat. Apalagi developer kita bisa masang lebih cepat gitu. Lebih cepat, tahan gempa, Iya. pemasangannya lebih mudah, nggak ribet kalau misalnya jalannya sempit. Bisa. Iya. Ini sampai bercandaan buat temen-temen kita sendiri sih, Iya. internal sih. Ini bangun di tanah sengketa bisa. Bercanda tapi. Bisa. Karena Tapi kan nanti urusan sengketanya yang punya rumah. kita bukan- cuma bangun aja nggak apa-apa. tapi bercanda di Iya, internal iya, kita. bercanda. Bercanda. Nah, itu tadi sudah cukup jelas ya. Mungkin yang perlu tanya-tanya lagi atau yang pengen ada gambaran atau interior juga mungkin sekalian ya, Mas ya. Jadi Ya, bangun itu mereka nggak cuman segini konstruksi aja, tapi nggak bisa sekaligus sharing atau ngobrol-ngobrol tentang gimana sih cocoknya interiornya, gimana meminimalisir budgetnya itu tadi. Ya. Ya, bisa ya siap. Mas? Bisa kita bantu. Oke, siap. Terima kasih buat Mas Tian sama Mas Raffi. Raffinya untuk ngobrol-ngobrol kali ini. Terima kasih Terima banyak kasih juga. sama-sama Mas Arif. Jangan lupa subscribe. Ya, jangan lupa subscribe Inavox Iya. dan Thank Jago you. Bangunan. Oh ya, jago bangunannya juga. Jangan lupa, nanti ada di deskripsi juga. Di situ bakal banyak sharing-sharing dari teman-teman juga. Nanti bakal kita lanjut di part 2. Goodbye.